agak beda ini. Berani memutuskan bahkan mau kehilangan segalanya demi Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Bisa cerita kenapa Anda jadi Kristen, Jovanka? Ini ceritanya sebenarnya udah agak lama ya, sekitar tahun saya terima Kristus itu tahun 2009. 2009 itu titik terendah hidup saya sebenarnya. Titik terendah hidupmu, oke. Titik terendah, saya bilang titik nadir istilahnya. Titik terendah saya bilang karena di titik itu saya kehilangan jati diri. Jadi perkawinan saya selesai, saya harus kembali ke Indonesia tanpa anak. Jadi otomatis saya kehilangan jati diri, kehilangan siapa diri saya gitu. Saya bukan istri siapa-siapa, bukan ibu siapa-siapa, nggak ada anak. Saya nggak ada pegangan sama sekali gitu. Jadi itu titik terendah saya. Ya, di titik itu, di dalam kedepresian itu saya juga nggak ada pekerjaan. Ada seorang teman yang approach saya, dia bilang, wah kamu gabung aja ke ministry kita, ke persekutuan doa, biar kita bantu doain. Wah, orang kalau lagi down itu ya Pak, terserah mau doa dengan cara apa, tapi itu kita butuh banget ya, karena itu kayak air, kayak orang yang kekeringan tapi perlu air. Nah, pada saya datang ke persekutuan itu, saya pikir ini luar biasa sekali ya perempuan-perempuan Kristen ini ya. Mereka nggak kenal saya, nggak tahu story saya, nggak tanya-tanya kenapa saya ada di situ, tapi mereka mau doain, dan doanya mengena sekali, doanya bisa spesifik yang saya sedang alami gitu, keterpurukan yang amat sangat. Jadi pada saat mereka doa itu saya nggak bisa ngomong Pak, saya cuma bisa nangis. Dan mereka makin lihat saya nangis makin kencang doanya. Waduh, itu saya bilang nih ada apa ini ya itu ya. Itu saya yakin tuh jamahan Tuhan ya. Amin. Dan dari situ mereka undang saya ke gereja mereka untuk hari Minggu berikutnya kan, untuk hadir. Nah, saya belum pernah datang ke gereja Kristen, saya nggak tahu tata ibadatnya seperti apa. Tapi lagi-lagi perasaan dipenuhi itu yang bikin saya pengen datang. Saya harus datang, saya bilang saya pengen tahu nih seperti apa orang-orang ini, luar biasa gitu. Mereka mau doain strangers dengan sepenuh hati. Doakan strangers, iya kan? yang karena tidak tahu mereka histori Jovanka itu saya. bagaimana. Betul, tanpa mereka kepo, tanpa mereka tanya ada apa nih, kenapa, tanpa menjudge situasi saya, mereka mendoakan saya. Tahan dulu, ini penting, tanpa kepo, tanpa menjudge, dan ini yang menjadi semacam ketertarikan. Ini orang gak kenal saya, tapi dia mau doakan saya, bahkan dia mau undang saya ke komunitas mereka. Ini luar biasa. Luar biasa. Karena biasanya perempuan itu kan senengnya cari tahu, tapi cari tahu hanya untuk bahan perbincangan, bukan cari tahu untuk membantu menenangkan atau cari solusi. Biasanya seperti itu yang kita tahu. Jadi menurut saya, wah ini ketertarikan perempuan-perempuan Kristen ini dahsyat gitu. Perempuan-perempuan ini dahsyat yang mereka lakukan, bahwa mereka bisa menarik seorang dari luar untuk dinaungi, disayang. Saya merasa begitu disayang gitu Pak, di antara orang-orang yang saya nggak kenal. Jadi kan aneh ya. Saya pikir, dan begitu saya hadir di gereja itu juga seperti itu. Yang mengundang saya nggak datang Pak. Jadi bisa bayangin, saya bingung kan ya. Tapi di dalam kebingungan itu saya kok nggak mau pulang, saya mau dengerin terus. Dan begitu Pak Pendetanya bilang, oh ya sekarang bisa berdiri yang sedang merasa kesesakan. Karena saya sesak, saya berdiri kan Pak. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Ternyata setelah saya berdiri, wah tangan-tangan banyak sekali ke saya, doakan saya Pak. Wah saya kan jadi makin terharu ya Pak. Ngalirlah itu deras saya mata saya. Lagi-lagi semakin saya nangis, semakin orang kenceng gitu doanya. Dan getarannya tuh, aduh saya tuh nggak bisa berhenti nangis Pak. Sampai saya tuh sesak napas. Saya bilang, ya Tuhan, ini tolong stopin nangisnya karena saya udah mulai sesak. Dan setelah saya menenangkan diri, lagi-lagi orang lewatin saya, pegang pundak saya, dia bilang, sis, God bless you ya sis, ayo oke. Haleluya. Aduh itu Pak, kalau buat orang yang nggak punya apa-apa dan ada di titik terendah, itu ulasan elusan aja itu bisa bikin nangis loh Pak. Itu kasih itu luar biasa. Jadi Anda sebenarnya dimenangkan karena jamahan kasih. Yes. Exactly. Nggak ada yang pernah khotbahin saya, nggak ada yang pernah ajak-ajak apapun. Tapi itu pure
saya jatuh cinta sama kasihnya, dan itu kasih itu nggak bisa lagi saya tolak. Jadi waktu Anda mengalami yang namanya perhatian kasih, itu kemudian Anda terenyuh ya, dan Ya. sampai pada seperti yang diceritakan tadi bahwa Anda masuk di gereja dalam, boleh dikata, kehampaan, Ya, dan dalam titik nadir yang Joe cerita itu ya, sudah kehilangan segalanya, tidak punya apa-apa, dan mau hidup ini mau apa, ya, yang betul. mungkin saja juga terlintas pikiran bunuh diri dan lain sebagainya. Betul, Kan karena banyak-banyak dipikir seperti itu. untuk apa gitu ya. Karena perempuan kalau nggak ada status, nggak ada pekerjaan, nggak apa, hidup buat apa kalau nggak ada purpose. Itu betul. yang kuncinya, purpose ya. Iya. Kalau kita nggak punya purpose, ya memang kayak orang kehilangan semuanya gitu, kehilangan akal, kehilangan hidup. Hidup nggak ada artinya. Benar. Jadi Masuk ke gereja dalam keadaan kayak gitu, Pak. wow, luar Keluar biasa. dari sana, saya penuh sampai saya susah napas gitu ya, Pak. Kenapa? Benar. Iya. Secara teknis itu kayak deskripsinya seperti itu. Saya ke parkiran itu harus supaya saya bisa nyetir. Itu pertobatan yang menghasilkan duka cita. Dalam Alkitab bilang pertobatan sejati yang datang dari Tuhan itu menghasilkan duka cita rohani. Ya. Kita betul-betul nangis, kita betul-betul Ya. nggak tahu bilang apa. Tidak ada lagi istilah bilang, aduh gue kelihatan berantakan nih, nggak ada istilah mau apa namanya, pencitraan diri lagi, hancur, betul-betul hancur, cuma tahu nangis di hadirat Tuhan. Betul banget Pak, sekali loh Pak. Semua kesusahan yang saya alamin 10 tahun yang lalu itu saya syukurin dengan amat sangat. Karena kalau nggak ada titik terendah itu, nggak Mungkin. akan ada Jovanka yang sekarang. Mungkin nggak ketemu Yesus. Nggak akan ketemu Yesus, nggak akan berapi-api. Sekarang sudah berapi-api ya. Cinta Tuhan Yesus gitu ya. Haleluya. Itu semua karena pada saat Tuhan menjamah saya dalam keadaan kosong. Kalau orang kosong kan bisa diisi ya Pak. Tapi kalau kita dalam keadaan nyaman dan penuh segala-galanya ada, agak sulit juga ya ada perjumpaan atau mengalami Tuhan. Ya, artinya Jadi kita syukurin lah Pak. Kalau setiap orang punya saat, Ya. waktu untuk dijamah Tuhan. Ya. Nah, waktu itulah Tuhan tahu ini waktunya Jovanka untuk dipanggil. ya, Dan puji Tuhan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tapi saya lihat bahwa Anda orang yang terpanggil, dipilih, dan puji Tuhan, saya harapkan akan setia. Amin. Seperti anak-anak Tuhan yang lainnya. Dan Karena mungkin menjadi yang Kristen bikin- nggak betul. gampang. Yang bikin saya juga terharu ya Pak sama kasih Tuhan Yesus itu, bahwa Dia mencintai bukan cuma anak-anaknya yang Kristen ya Pak. Dia mencari dombanya yang hilang. Betul. Jadi saya begitu baca Yohanes ya Pak, itu saya nggak bisa berhenti nangis. Karena saya mau bilang sama Tuhan Yesus, bilang ya ampun Tuhan, itu aku yang udah lama banget kemana-mana ya jalan-jalan itu. Setelah usia 35 tahun baru bisa ketemu apa yang dicari. Bukan Bisa jalan-jalan, sudah terjebak di jurang lagi. Udah hampir mati kan? Iya, Di betul. jurang itu Betul, Pak, di istilahnya. ujung. Udah di ujung ya, Pak. Di gambaran dalam perumpamaan di Alkitab itu, gembala yang baik itu meninggalkan 99 ekor domba yang aman di kandang, Betul. lalu bertaruh nyawa untuk mencari seekor satu. domba yang terjebak di jurang dan terancam binasa, yang namanya Jovanka Mardova.